siang semuanya. Siang Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, bagus. Teman-teman puasanya pada lancar nggak? Bagus, hebat anak-anak ibu. Ibu jadi makin semangat nih untuk ngajar di sini. Let's go. Oke, sebelumnya ibu mau tanya dulu dong, Danas kan kayaknya nih udah ada yang konfirmasi belum hari ini siapa aja yang masuk dan tidak masuk? Oh, totalnya ada 2 orang ibu yang Yang tidak hadir. hadir, Yasmin sama Karina. Yasmin sama Karina. Iya betul. Oke, siap. Dan karena sudah ya mengecek presensi, ibu sekarang mau minta tolong lagi kepada KM kelas dan Mas untuk memimpin doa sebelum pembelajaran. Silakan. Siap ibu. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa tidak pernah selesai. Oke, terima kasih banyak ya Danas. Oke, sebelum pembelajaran, ibu mau dong kalian lurusin barisannya, dipersiapkan lagi. Yang hadap ke pinggir boleh hadap ke depan sekarang ya. Siapkan hati dan juga pikirannya untuk diingatkan belajar. Oke, sudah pada siap semuanya? Siap. Oke, sekarang ibu mau tanya lagi sama kalian. Kalian pernah nggak bertanya-tanya sama diri kalian sendiri atau sama teman-teman, kenapa kalian harus menghormati orang tua? Dan kenapa sih ketika kalian mau berangkat sekolah kalian harus pamitan dulu dengan orang tua, terus mengucapkan permisi ketika melewati orang tua yang sedang duduk? Ada yang tahu nggak kenapa? Ya betul, pintar sekali. Ya betul, betul sekali. Ada lagi? Nilai? Kebiasaan? Oke, semuanya pada pintar ya. Semua yang disebutkan tadi itu benar. Nah, jadi anak-anakku yang tadi disebutkan itu adalah bukan hanya satu kebiasaan, tapi juga hal yang sangat spesial. Kenapa? Karena hal itu merupakan nilai sosial. Oke, nah minggu kemarin kita sudah belajar nih tentang pengertian nilai sosial dan lain sebagainya. Masih ada yang ingat nggak apa itu nilai sosial? Tidak. Masih lupa ya? Oke, nggak apa-apa, ibu ingatkan lagi. Jadi nilai sosial itu secara singkatnya adalah hal yang dianggap baik dan juga dianggap buruk oleh masyarakat itu sendiri. Paham? Paham. Oke, selanjutnya di pertemuan ini kita akan membahas tentang jenis nilai sosial. Ada apa aja sih? Sebenarnya ada yang tahu nggak? Nilai vital. Betul. Berarti Samuel pintar sekali. Kayaknya kamu sudah belajar lebih dahulu. Gimana teman-teman yang lain? Nilai material. Ya, betul. Betul. Ada lagi? Oke, daripada kita bingung ya, kita langsung saja nih. Yang pertama ada nilai material. Tadi Indra menyebutkan nilai material. Jadi nilai material itu merupakan nilai yang berkaitan dengan benda atau sesuatu yang memiliki manfaat fisik bagi kehidupan manusia. Ada yang bisa ngasih contoh nggak? Wow. Ya, dari PowerPoint ya. Ada lagi? Barang handphone, barang Iya betul, semuanya betul. Nah jadi ibu sudah mencantumkan Motor. contoh, ya motor betul juga. Jadi ada uang, teknologi, internet, kendaraan itu merupakan benda yang bisa membantu keberlangsungan hidup manusia. Nah, selanjutnya juga ada nilai vital. Nah nilai vital ini merupakan nilai yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia agar bisa bertahan hidup seperti nasi, pakaian, tempat tinggal dan juga obat-obatan. Tanpa itu kalian coba bayangkan nih, kalau kalian tidak makan berbulan-bulan, apakah kalian akan bertahan? Tidak, ya kalian akan merasa sakit dan lebih parahnya meninggal dunia. Ya, selanjutnya ada nilai rohani. Nah nilai rohani ini ada yang bisa menyebutkan lagi nggak selain dari PowerPoint? mengikuti upacara Ibu. Agama ya boleh. Jadi nilai rohani itu nilai yang berkaitan dengan aspek batin dan spiritual dia yang ada di manusia, termasuk seperti moral, etika, agama dan juga kebenaran. Nah dari nilai rohani ini ada macam-macam lagi anak-anak. Ada apa? Yang pertama nilai kebenaran. Jadi di nilai kebenaran ini kita lihat di gambar. Ada yang tahu maksudnya apa? Metode ilmiah.
Tidak Ya. tahu. Ya, benar guys, fakta sesuai. Iya betul sekali Samuel. Jadi pada gambar ini kita melihat metode ilmiah. Nah seperti yang kalian tahu ya bahwa setiap orang yang sedang meneliti itu tidak bisa asal meneliti kan ya. Kita harus mencari bukti-bukti fakta yang sesuai dengan tema yang diambil oleh peneliti itu sendiri. Gitu. Jadi nilai kebenaran ini adalah nilai yang dianggap bahwa hal ini tuh berkaitan dengan logika yang ada di manusia itu sendiri. Gitu. Selanjutnya ada Estika. nilai keindahan atau estetika. Ada yang tahu nggak maksudnya gimana? Skena. Sketsa, iya itu estetika juga ya. Kita lihat dari gambar ini. Ada yang tahu ini gambar apa? Mona Lisa. Mona Lisa. Nah, jadi dari nilai keindahan atau estetika ini mencakup seperti musik, terus ada juga lukisan dan juga ini arsitek guys. Oh. Nah, selanjutnya nilai moral atau etika. Ini ada yang tahu nggak nih? Enggak ya, ada yang tahu ya, belum tahu. Nah, coba lihat nih dari gambar ini, kalian bisa memahami sesuatu nggak? Aku. Oh, moralnya dulu. Boleh angkat tangan yang mau? Etika budaya. Satu curi, satu sejujur, satu hormat. Oke, boleh, baik, bagus sekali sama. Boleh yang di belakang Indra? Yang satu itu aku anak jujur. Ya, anak jujur. Aku anak jujur. Terus? Yang kedua itu merampas atau merampok bu. Ya, terus? Atau mencuri. Dan yang Yang ketiga? ketiga saling menghormati bu. Jadi dari ketiga gambar ini mana saja yang termasuk nilai moral? Yang curi. jujur dan menghormati. Betul, Awe. Pintar sekali. Jadi nilai moral ini yang termasuk adalah satu, ini saling menghormati dan juga jujur. Nah, jadi kenapa gambar ketiga dan kedua ini merupakan nilai moral? Ini merupakan sikap yang dimana orang-orang harus menerapkan dalam kehidupannya. Sedangkan gambar yang di atas itu gambar mencuri, yang dimana mencuri itu dianggap tidak baik kan di masyarakat. Jadi nilai mencuri itu bukan termasuk dari nilai moral. Selanjutnya nilai religius. Aduh. Nih, jadi nilai religius ini kalian bisa mengidentifikasi maksudnya apa? Keluarga, sholat. Itu siapa ya? Oke, jadi di nilai religius ini kita bisa lihat ya di sini gambar ada orang-orang yang sedang beribadah. Beribadah. Yang dimana nilai religius ini dilihat dari sisi agama, kerohanian, dan juga spiritual masing-masing. Yang dimana setiap agama pasti memiliki nilai-nilai yang dianggap baik dan buruk kan. Salah satunya adalah tadi kejujuran, juga kedisiplinan. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada nilai dominan. Ada yang mau bacain nggak di sini? Nopal bu. Boleh Nopal, bacakan. Oh boleh boleh. Nilai yang dianggap lebih penting dan diutamakan dalam kehidupan masyarakat dibandingkan dengan nilai lainnya. Contohnya? Contohnya yaitu kejujuran, keadilan, dan gotong royong. Nah, tadi yang ibu bilang bahwa orang itu akan dipandang baik ketika bukan hanya dari jabatannya yang baik, tapi juga dari sikapnya yang baik seperti kejujuran, keadilan, dan juga gotong royong itu merupakan satu kegiatan ya yang dimana dianggap baik di masyarakat seperti itu. Gitu anak-anak. Nah, ada lagi nih yang terakhir. Nilai mendarah daging. Apa nilai mendarah dagingnya? Boleh dong kamu dibacakan. Nilai mendarah daging merupakan nilai yang telah menjadi bagian dari kepribadian seseorang dan dilakukan secara otomatis tanpa dipikirkan lagi. Sebagai contohnya, menghormati orang yang lebih tua, bersikap adil dalam berbagai situasi, dan membantu orang lain tanpa diminta. Nah, begitu anak-anak. Jadi, nilai mendarah daging ini merupakan nilai yang dimana itu sudah tertanam di dalam diri kita sendiri. Contohnya tadi kan ibu bertanya di awal, kenapa sih kita harus menghormati orang yang lebih tua? Karena itu merupakan hal yang dinilai baik di masyarakat. Dan untuk menghormati orang tua itu bukan satu hal lagi yang harus dipikirkan, tapi sudah harus dilakukan. Karena itu merupakan hal yang baik, yang sangat mendasar dalam sikap-sikap yang ada. Itu. Oke, materi jenis-jenis sudah selesai. Selanjutnya kita akan masuk nih ke permainan. Yeay. Permainan apa? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu nih bu. Daging, darah.
permainan tersebut. Tapi tenang, kita tidak akan mencoret-coret. Tapi itu sudah membuat median. Kita ada ke sini saja ya. Boleh sekarang kalian membagi kelompok menjadi 2 kelompok. Kelompoknya kita berhitung aja 1 dulu ya. 1, 2, 1, 2 gitu. Boleh? 2. Betul. Oke, yang satu boleh ke sebelah kanan, yang satu boleh ke sebelah kiri. Silahkan. Ya, jadi di setiap kotak ini sudah tersedia pertanyaan anak-anak. Seperti itu. Nah, kalau misalkan kalian gagal, kalian akan mendapatkan challenge. Nah, boleh sekarang kalian untuk sweep dulu. 1, 2, 3. Oke, berarti yang duluan kelompoknya Indra. Boleh om. Oke, boleh. Langsung. Ke depan. Bentar deh. Boleh naik lagi. Balik. Oke. Ambil. Jangan. Oke, tadi dapat di nomor 6 ya. Nah. Buat kita lihat kotak nomor 6. Isinya. Pertanyaan. Oh, coba Indra boleh dibacakan. Iki kabar seorang TikToker berusia 21 tahun. Di sosial media akibat menyebut semua guru korupsi. Selain itu, Iki mengajak 2,5 juta followersnya untuk membersih guru. Hal ini memancing hujatan terutama oleh guru, namun Iki semakin berani untuk melawan hujatan yang berisi tidak setuju dengan pendapatnya. Akibatnya, Iki dilaporkan ke kepolisian oleh PGRI Kalimantan Barat melaporkan Iki ke Polda Kalbar. Setelah itu, Iki melakukan klarifikasi yang ternyata Iki merupakan korban bully di sekolahnya. Jika kamu berada di posisi Iki, Kaba yang pernah mengalami bullying di sekolah, bagaimana cara yang lebih bijak untuk menyalurkan kekecewaanmu terhadap sistem pendidikan tanpa harus menjelek-jelekan seorang guru secara umum? Berikan solusi konkret berdasarkan nilai sosial yang seharusnya dijunjung dalam masyarakat. Oke, ngerti ya dari contoh kasus ini yang dialami oleh Iki Kaba. Boleh dengan Indra dengan kelompoknya berdiskusi, Ibu kasih waktu. Ya, boleh. Silakan, Noval. Nah, untuk jawabannya, yang pertama menyampaikan kritik dengan santun dan berbasis fakta. Yang kedua yaitu membangun kesadaran melalui kampanye positif. Yang ketiga berkomunikasi dengan pihak terkait. Yang keempat menjadi inspirasi bagi korban lain, mendorong korban lain untuk tetap bersemangat dan tidak merasa sendirian atau menjadi role model yang menunjukkan bahwa kritik bisa disampaikan dengan cara yang lebih elegan. Nah, untuk yang terakhir menghindari provokasi dan ujian kebencian. Ya. Oke, tepuk tangan dulu. Benar sekali ya, tadi merupakan hal-hal yang disebutkan oleh Novel itu merupakan hal yang dinilai positif di masyarakat, yang dimana dari kasus ini kita harus mengetahui bahwa dalam menghadapi permasalahan terutama dalam lingkup pendidikan itu kita harus lebih waspada dan juga berhati-hati, karena walaupun semisalkan jadi korban bully, kita tidak bisa membuli atau membuat suasana lebih hancur, lebih buruk gitu. Oke, boleh main-main. Satu Masuk. Oke, yang ini. Halo, uangnya. Jangan lupa. Ambil. Satunya jangan. Kita lihat tadi di nomor 5 ya. Betul. Ada apa sih pertanyaan di nomor 5 ini? Lihat ada lagi boleh. Pak, juga pencemaran nama baik oleh guru honorer. Seorang guru honorer bernama Supriyani menghadapi tuduhan pencemaran nama baik setelah seorang sekolah tempat mengajar. Kasus ini viral dan menimbulkan diskusi mengenai kebebasan berpendapat dan perlindungan terhadap guru. Nilai sosial menjadi sorotan utama dalam kasus ini adalah
Oke, boleh didiskusikan ya dengan kelompoknya Bu, masing-masing. ini nggak dicoret, Bu. Oh iya boleh. Jawab deh. Jawabannya aku. A. Kebebasan. Iya benar sekali. Tepuk tangan semuanya. Sekali. Jadi ada yang tahu nggak kenapa jawabannya kebebasan? Karena bebas, Bu. Karena hak asasi manusia. Iya, betul sekali. Karena di sini ada hak ya yang dimana setiap orang yang ingin berpendapat itu mendapatkan kebebasan dan juga perlindungan. Karena kita merupakan negara hukum ya, jadi kita walaupun kita bebas untuk menyuarakan hak kita, tapi kita juga harus memiliki aturannya. Oke, selanjutnya kelompok Indra. Dua. Aduh. Ada apa nih? Lihat dulu. Ah. Lihat dulu banyak. Kesempatan lagi. Masuk yang 9. 3 kali kelompok Indra harus menunjukkan bahwa boleh didiskusikan terlebih dahulu ya. Bahkan harus yang lain. Mau mere Bu. Mau mere. Boleh. Mau mere. Bocah. Lanjutkan. Jangan lagi dong kan ini. Bocah, Bu. Nyerah. Nyerah. Nyerah, Bu. Nyerah. Oke. Udah. Oke, tepuk tangan. Bagus sekali ya. Bakatnya sangat membantu dalam kesehatan. Oke, tepuk tangan semuanya. Nanti kita akan main lagi ya. Oke, Bu. Selanjutnya. Oke. Jadi dari tadi kita bermain bersama, berkelompok, itu kita mendapatkan satu nilai, yaitu satu nilai kebersamaan, dua nilai solidaritas gitu. Selain itu ada yang mau memberikan kesimpulan nggak dari pembelajaran kita hari ini? Oke, siap Ibu. Di depan silakan. Jadi teman-teman, kita tadi sudah mempelajari tentang nilai-nilai sosial ya. Nilai-nilai sosial tadi itu ada nilai vital, material, kemudian ada nilai rohani dan sebagainya. Dan pastinya nilai-nilai sosial ini bukan soal kita menerapi yang baik dan jangan menerapi yang buruknya, tapi kita betul-betul memahami lah nilai-nilai itu seperti apa. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan. Boleh Danas dibantu lagi. Siapa ini yang main handphone? Maaf, Ibu, Jangan saya. ya Indra, disimpan kembali handphonenya ya Indra. Ya, Bu. Jadi betul sekali anak-anak yang tadi dibilang oleh Danas. Dari nilai-nilai ini kita bisa tahu ya, banyak sekali hal yang terjadi di masyarakat sendiri. Banyak nilai-nilai yang dianggap baik dan juga banyak nilai-nilai yang dianggap tidak baik. Oke, kita lihat dari kesimpulan yang sudah Ibu buat. Ada apa ya kira-kira? Nah, jadi dari kesimpulan itu kita bisa tahu bahwa nilai sosial merupakan pedoman yang mempengaruhi sikap dan perilaku individu dalam kehidupan bermasyarakat yang bertujuan untuk menciptakan keteraturan, keharmonisan, dan juga kesejahteraan bersama. Oke, segitu pembelajaran. Terima kasih anak-anak. Terima kasih banyak anak-anak. Jangan lupa tetap melakukan nilai-nilai yang baik untuk kalian hidup di masyarakat ya. Anak-anak, sebelum kita pulang, mari kita berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Yes. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah menyelesaikan pembelajaran hari ini. Mari kita Alhamdulillah. berdoa karena sudah selesai. Oke, berdoa. Amin. Oke, terima kasih banyak ya anak-anak. Jangan lupa langsung pulang ke rumah karena sebentar lagi kita akan berbuka puasa. Terima kasih banyak ya. Terima kasih, Bu. Sampai jumpa. Sampai jumpa Ibu.